Halo, nama saya Christian. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai sit up, push up, back up, dan juga squat. Dan saya akan juga membicarakannya atau mendalaminya pada saat ini juga. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Yang pertama adalah gerakan push up. Apa sih tujuan atau manfaat dari push up? Yang pertama adalah menjaga kesehatan otot dan tulang. Mengapa sih penting untuk menjaga kesehatan otot dan tulang? Karena penting dilakukan sejak masa pubertas, karena setelah masa ini, setiap tahunnya Anda akan kehilangan setidaknya 3 hingga 5% kekuatan otot dan tulang. Lalu yang kedua adalah mencegah dan mengatasi sarkopenia. Apa sih itu sarkopenia? Sarkopenia adalah kondisi di mana massa otot mengalami penurunan dikarenakan adanya penuaan pada otot. Lalu yang ketiga adalah membentuk otot tubuh bagian atas. Gerakan push up lebih banyak menggunakan otot bagian atas tubuh, yaitu triceps atau otot bagian luar lengan atas dan dada. Lalu yang keempat adalah mengencangkan anggota tubuh. Dengan melakukan gerakan push up sebanyak 12 hingga 15 kali dalam sehari, serta dapat ditunjang dengan gerakan lainnya, dapat membantu mengencangkan dan membentuk bagian lengan perut, bokong, hingga tungkai Anda. Lalu, langkah-langkahnya apa sih? Yang pertama itu adalah pada posisi turun, jangan sampai dada Anda menyentuh lantai. Tahan setidaknya pada jarak 5 cm dari lantai. Dan selama melakukan gerakan push up, jaga agar tubuh Anda tetap berada dalam satu garis lurus, mulai dari kepala, punggung, bokong, hingga kaki. Berikut adalah cuplikan di mana saya mempraktekkan posisi push up yang benar. Gerakan yang kedua adalah gerakan sit up. Apa sih manfaat atau tujuan dari sit up? Yang pertama adalah memperbaiki postur tubuh. Sebagai salah satu bentuk latihan otot perut, sit up juga berguna dalam memperbaiki postur tubuh sekaligus membantu mengatasi sakit pinggang bawah dan cedera otot. Yang kedua adalah memperbaiki keseimbangan tubuh. Sit up sebagai salah satu olahraga yang melatih otot di bagian panggul, pinggang, perut, dapat mendukung keseimbangan tubuh saat beraktivitas. Yang ketiga adalah memperindah bentuk perut. Meski olahraga aerobik berguna untuk membakar lemak perut, namun sit up sebagai latihan otot inti dapat memperkuat dan mengencangkan otot. Yang keempat adalah memiliki kebugaran tubuh. Untuk memperoleh tubuh bugar secara keseluruhan diperlukan latihan otot inti pada bagian perut. Lalu yang kelima adalah membakar lebih banyak kalori. Secara metabolik, sel otot lebih aktif dibandingkan sel lemak, sehingga lebih banyak membakar kalori. Lalu bagaimana sih langkah-langkah melakukan sit up? Langkah-langkah yang benar adalah baringkan tubuh kamu, lalu lanjutkan dengan menekuk lutut dengan telapak kaki tetap di lantai agar tubuh tetap stabil. Letakkan tangan menyilang di atas dada atas, tekuk dan letakkan di dekat telinga. Lalu angkat badan ke atas ke arah mulut sambil menghembuskan napas saat melakukannya. Pastikan dada kalian menempel pada lutut kalian. Kemudian turunkan kembali tubuh sehingga dalam kondisi berbaring seperti semula sambil menarik napas. Berikut adalah cuplikan pada saat saya mempraktikkannya. Gerakan yang ketiga adalah gerakan plank. Apa sih tujuan atau manfaat gerakan plank ini? Yang pertama adalah memperbaiki postur tubuh. Postur tubuh yang bungkuk umumnya disebabkan oleh otot inti tubuh yang lemah. Nah, menahan posisi plank membuat otot-otot bagian atas tubuh tertarik ke belakang dan turun. Dalam waktu yang bersamaan, plank akan mengoreksi tulang belakang yang bengkok sekaligus memperkuat daerah punggung atas dan bahu, leher, serta dada dan otot perut. Yang kedua adalah meningkatkan kelenturan tubuh. Otot-otot tubuh harusnya lentur dan fleksibel agar Anda bisa bebas bergerak sebebas mungkin tanpa merasa cepat lelah.
Yang ketiga adalah memantapkan keseimbangan tubuh. Plank melatih Anda menahan satu posisi dalam waktu lama untuk memperkuat otot-otot bagian tengah tubuh, punggung, bagian atas, dan bahu, serta daerah panggul juga. Yang keempat adalah mengencangkan perut. Sekitar 10% dari lemak tubuh mengendap di perut. Lemak perut atau lemak visceral adalah jenis lemak tubuh yang paling berbahaya. Kelebihan lemak di daerah ini terkait dengan berbagai masalah kesehatan serius. Lalu, apa sih langkah-langkah melakukan plank ini? Yang pertama adalah letakkan siku Anda di atas lantai dan letakkan pergelangan tangan di depan sejajar dengan siku. Yang kedua adalah dengan tangan dorong tubuh ke atas dengan posisi leher lurus, sedangkan posisi kaki lurus ke belakang. Yang menempel pada lantai hanyalah ujung jari atau bagian lengan Anda. Yang ketiga adalah pastikan badan lurus dengan mengencangkan otot perut. Tahan otot perut mengencang. Rasakan juga otot-otot gluteal atau daerah pantat mengencang untuk menahan tubuh tetap lurus. Tahan gerakan sambil terus bernapas dengan normal. Lalu yang terakhir adalah lakukan sesuai durasi yang mampu Anda lakukan. Berikut adalah cuplikan video pada saat saya mempraktekkan posisi plank ini. Gerakan yang terakhir atau gerakan keempat adalah gerakan squat. Apa sih tujuan atau manfaat gerakan squat ini? Yang pertama, mengurangi risiko cedera. Gerakan squat mampu meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian bawah, ligamen, dan jaringan. Yang kedua adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Squat bisa menciptakan lingkungan anabolik untuk membangun otot. Selain itu, juga bisa memicu pelepasan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan massa otot. Yang ketiga adalah meningkatkan keseimbangan tubuh. Karena gerakan squat fokusnya melatih otot tubuh bagian bawah, maka keseimbangan dan kekuatan tubuh akan meningkat. Lalu apa sih tahap-tahap untuk melakukan gerakan squat ini? Yang pertama adalah berdiri dengan masing-masing kaki sejajar dengan bahu dan ujung kaki menghadap ke depan. Lalu taruh tangan di bagian paha dan angkat hingga sejajar dengan dada. Lalu yang ketiga, tekuk lutut kamu dan taruh tumpuan pada bagian tumit, serta bawa tubuh kamu turun lurus ke bawah. Lalu pertahankan kepala dan dada tetap menghadap ke depan. Lalu tahan posisi tersebut hingga hitungan 5 detik. Angkat tubuh kamu dengan menggunakan kekuatan paha otot hingga kamu berada pada posisi semula. Ulangi sebanyak 15-20 kali dalam 2 atau 3 set untuk kamu yang baru pertama kali melakukannya. Berikut adalah cuplikan video squat yang saya praktekkan dengan cara yang benar. Lalu yang terakhir ini, saya akan menambahkan beberapa materi atau komponen yang perlu diperhatikan pada saat latihan juga. Ada 4 komponen, yaitu repetisi, set, interval, dan juga recovery. Repetisi adalah jumlah ulangan yang dilakukan untuk tiap butir latihan. Pengulangan ini adalah pengulangan gerakan yang sama yang akan diulang-ulang. Yang kedua, set. Set adalah kumpulan dari pengulangan repetisi yang sudah dilakukan. Ketiga adalah interval. Interval adalah waktu istirahat yang diberikan antar seri, antar sirkuit, atau antar sesi per unit latihan. Interval berarti jeda waktu antar latihan. Lalu yang terakhir adalah recovery. Recovery adalah waktu istirahat yang diberikan antar set atau repetisi pada saat latihan berlangsung. Prinsip pemulihan merupakan faktor yang amat kritikal dalam pelatihan olahraga dan harus dianggap sama pentingnya dengan prinsip overload. Demikian video saya pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.